Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi Selasa 24 Mei 2022. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan Sang Sumber dan Pemelihara kehidupan kami, untuk sepanjang hari dan pekan yang telah kami lalui. Tuhan, berilah kami hikmat dan kemampuan memahami dan memberlakukan firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. 2 Tawarikh 15 ayat 1 hingga 15. Demikian dituliskan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, pasti kita stres membayangkan posisi Raja Asa pada waktu itu. Ayat 5 hingga 6 mengatakan, "Masa itu tidak ada damai, orang tidak dapat pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan." Akan tetapi di tengah kesusahan itu ada harapan, ada asa. Tuhan menjadi benteng dalam keadaan terburuk sekalipun. Tuhan berkenan ditemui, bahkan Tuhan sendiri bersedia menolong mereka yang mau mencari dan kembali kepadanya. Padahal sebetulnya manusialah yang telah meninggalkan Allah dan hidup semaunya sendiri. Akan tetapi sekalipun kejahatan itu dilakukan oleh manusia, Allah tetap berkenan merespons mereka yang mau datang kepadanya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan kedamaian, kekuatan, dan cinta yang dari Tuhan.
Kadang-kadang masa sulit yang dialami oleh manusia, entah karena kesalahan manusia sendiri atau penyebab lain yang tak selalu dapat dijelaskan segera, pada saat itu Tuhan menarik umatnya untuk kembali kepadanya. Begitulah pengalaman Raja Asa di tengah kekacauan pada masanya. Kebaikan Raja Asa adalah ia merespons dengan segera nubuat Azaria bin Oded yang menyampaikan pesan dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Raja Asa tak bertanya panjang lebar atau mencari alasan untuk menunda-nunda nubuatan itu kepada Tuhan. Raja Asa sadar kekuasaannya terbatas dan ia tak mampu mengubah keadaan yang buruk pada saat itu. Ia menyadari ada raja yang lebih berkuasa mengubah keadaan yang rusak pada waktu itu. Ia tunduk kepada raja itu, yakni Tuhan yang Maha Kuasa. Raja Asa menjadi teladan bagi kehidupan iman kita. Umat Tuhan tetap mungkin mengalami kesusahan, baik secara personal maupun komunal. Tetapi ketika itu terjadi, hendaklah yang menjadi pusat perhatian kita bukan lagi pada kesusahan yang terjadi, atau bukannya mencari solusi yang konstruktif, kita malah sibuk mencari-cari siapa yang pantas dipersalahkan atas semua kesusahan ini. Bacaan Alkitab malam ini mengajak kita fokus pada bagaimana Raja Asa segera merespons nubuatan Azaria. Ia merespons panggilan dan peringatan Tuhan dengan segera, dan keadaan pulih menjadi dan membaik. Ibu, bapa, dan saudara sekalian, jangan melupakan Tuhan di dalam kesusahan. Sebaliknya, carilah Tuhan, kembalilah kepadanya. Perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam kesusahan akan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Pertolongan Tuhan lebih besar daripada kesusahan kita. Lalu, lakukanlah hal-hal sekecil apapun yang bertujuan membuat keadaan lebih baik sebagai wujud respons kita pada pertolongan Tuhan. Seperti kata pepatah dari negeri Tiongkok ratusan tahun silam, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan. Dan semoga kita menjadi umat Yehuda yang dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, besertalah dengan kami dalam keadaan susah dan senang. Kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami untuk tidak melupakan-Mu, dan agar kami selalu mencari dan kembali kepadamu. Sertailah istirahat kami di malam ini, dan kiranya esok kami bangun dengan tubuh yang segar dan kuat, serta hati yang bergembira. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami berdoa. Amin.